Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di sepanjang hidup kami. Sebab kebaikan demi kebaikan-Mu memberkati seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Kau setia, kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Biar nafas kami senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Dan ku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan. Nyanyikan selalu kebaikan Tuhan di dalam hidupmu Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang setia Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu nyanyikan senantiasa kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu rasakan di sepanjang hidup. Nyanyikanlah syukur, sebab Dia Allah yang baik. Nyanyikan syukur, sebab Dia Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya Rabbi, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Bertata Engkau setiap pujian umat-Mu, sebab Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari Bapak Ibu bersama-sama, saudara kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh hati kami diliputi rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nyawa kehidupan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini dengan rasa ucapan syukur kami. Semua yang terjadi dalam hidup kami tahu itu karena kasih karunia-Mu. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ada seperti yang kami ada pada saat ini. Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah menjaga kami, bahkan Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
karena Engkau layak menerima segala pujian, segala kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat dan korban ucapan syukur kami. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau Allah di atas segala dan Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama, yang layak untuk menerima semuanya itu Tuhan. Kiranya segala korban puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Sehingga kami dengan tenang Tuhan boleh menikmati persekutuan kami yang indah bersama dengan Tuhan tanpa gangguan iblis dan segala roh jahatnya. Sehingga seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pelayan Tuhan yang melayani juga diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami beribadah, ibadah itu mengandung janji yang bermanfaat bagi hidup ini dan hidup yang akan datang. Beracaralah Tuhan, Roh Kudus jamah setiap hati, lawat setiap pribadi, urapi setiap jemaat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk boleh duduk kembali. Bersama-sama pagi hari ini kita mau satukan hati, satu suara, membawa setiap pujian kita kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melihat minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melihat minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bersama-sama Bapak Ibu, terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang selalu berdoa. Amin. Memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian
terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau bersukacita pagi hari ini. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuh yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Bersama-sama sorakan Bapak Ibu, Allahku dahsyat. Amin. Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Dalam hitungan yang ketiga katakan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Amin. 1, 2, 3. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Haleluya. Selatan, terdengar hujan pagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, hey! Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, karena keselatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, hanya nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Kemuliaannya disaksikan, ceritakan kebesarannya. Siapa? Yesus, Yesus nama
Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Bersama-sama Bapak Ibu, katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Bersukacita pagi hari ini, amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Sebab hati yang gembira adalah Obat. amin. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, Amin. tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, Seperti obat, hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. hati yang gembira. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Hati yang Adalah obat, seperti obat, hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, obat yang manjur. Seperti obat, Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat, hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang.
Bapak Ibu, saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Biar kuasa kasih-Mu memenuhi kami Tuhan saat ini. Sebab hanya dengan kuasa-Mu sanggup membaharui setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku mendekat padamu. Amin.
Bapak Ibu, sekali lagi saya mau undang kita semuanya bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Amin, 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 haleluya. Bapakku, yes Tuhan, bawa kami untuk terbang tinggi bersama dengan Roh-Mu. Terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory. Ku kan dapat bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih. Katakan, Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kami rindu pagi hari ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang suci memenuhi kami dengan kuasa kasih-Mu, membaharui setiap hati dan pikiran kami, membawa kami dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, penuhi kami. Ya lama-lama ya lama ya si. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Lama-lama ya si. Glory, glory. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Allahku. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hinala-bara ya si, kiara-bara-bara ya si. Haleluya. Hinala-bara ya si, kiara-bara ya si. Syukur, syukur Tuhan.
Kami sanjung Engkau pagi hari ini. Kami sanjung tinggi Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Ku kagumi, yes Tuhan, dalam hati, oh kasih-Mu tiada duanya. dalam hati kami memuja-Mu. Kasih-Mu tiada duanya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Bapak Ibu, Engkau kami kagumi Tuhan. Haleluya. Kagumi dalam hati, Kasih-Mu tiada duanya. sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita ilahi. Hati kami penuh dengan damai serta surgawi. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami sudah siap diproses. Seperti tanah yang gembur Tuhan. Yang siap menerima taburan benih firman-Mu. Setiap firman Tuhan yang ditaburkan akan tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu akan menjadi manfaat bagi kami, menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami ingin menghidupi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tinggal dalam hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Iblis dan roh jahat yang ingin mencuri benih firman Allah sudah kami usir keluar. Sudah dihancurkan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan dengan tenang Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ini akan sanggup mengubah hidup kami. Firman-Mu sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Allah kekuatan Allah yang sanggup mengubah hidup manusia. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita karena pada pagi hari ini kita boleh beribadah. Nah, kita akan membahas suatu tema yang saya anggap sangat penting sekali, yaitu tanda kedatangan Yesus yang kedua.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita sampai pada akhir dari zaman akhir, di mana Tuhan Yesus akan datang dan kita harus bersiap sedia untuk menyambut kedatangannya. Dengan mengamati tanda-tanda kedatangan Yesus, maka kita akan tahu bahwa kedatangannya tidak lama lagi. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu dikatakan, aku datang segera. Aku datang segera. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Perhatikan, pertanyaannya ada dua pokok. Bila manakah itu berbicara masalah waktu, dan apakah tanda kedatangan Yesus yang kedua ini? Nah, jawab Yesus itu terdapat dalam ayat yang ke-36. Matius 24:36 dikatakan demikian, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi perhatikan dua pokok pertanyaan tentang waktu bila manakah, yang kedua tentang apakah tanda. Yang dijawab oleh Yesus yang tidak diketahui itu adalah waktu, hari dan saat di mana kedatangan Yesus itu tidak ada yang tahu. Hanya Bapa di surga. Jadi kalau ada orang yang mencoba menghitung-hitung kapan Yesus datang, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, nanti kita akan bahas bagaimana nabi-nabi palsu membahas itu semuanya, saudara. Tidak ada yang tahu semua. Sampai berapa kali mencoba orang-orang menghitung kedatangan, semua tidak ada yang benar. Tetapi perhatikan baik-baik, ayat 36 tidak berbicara bahwa tanda kedatangan Yesus tidak diketahui, enggak. Yang tidak diketahui cuma waktunya, hari dan saatnya. Tapi apakah tanda, Yesus tidak katakan tidak tahu, enggak. Jadi saudara, tanda kedatangan Yesus itu dapat diketahui. Bagaimana sikap kita dalam membaca tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua? Bagaimana sih sikap kita ini supaya kita boleh bersiap sedia? Nah, sikap itu sudah disebutkan dalam Injil Matius 24 ayat yang keempat. Ini peringatan Yesus ketika Yesus mengajarkan tentang akhir zaman kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka. Apa saudara? Waspadalah. Sekali lagi, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi saudara sekalian, saya memang membahas khususnya ya, untuk pagi hari ini, Matius 24 itu mengenai pelajaran akhir zaman yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Tetapi saya cuma menambahkan satu ayat saja di luar Matius pasal 24. Yaitu di Lukas pasal 21 ayat 11. Sebab di Matius 24 tidak ada, satu poin itu saja yang enggak ada. Jadi saya akan tambahkan itu import. Semuanya Matius 24. Cuma satu poin yang tidak ada di Matius 24 saya ambil dari Injil Lukas. Yang lainnya di Injil Lukas itu sama semua. Ya saya ambilkan di Injil Matius semua saudara, biar kita tahu sikap kita harus waspada. Banyak pandangan A, pandangan B, bahkan dengan sensasional mereka katakan Yesus akan datang sekian, tanggal sekian dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa Yesus itu akan datang dengan membawa pasukan malaikatnya, benar saudara ya. Tapi ketika dia datang ke dunia ini adalah untuk orang-orang kudus, maka orang-orang kudus akan diluputkan daripada 3,5 tahun antikristus. Dan pengajaran mengatakan mari kita mencoba untuk
mengumpulkan makanan-makanan kaleng sebanyak-banyaknya untuk supaya dalam 3,5 tahun kita tidak akan kelaparan. Itu pelajaran dari mana, saudara? Jadi ada seorang hamba Tuhan, tidak perlu saya sebutkan siapa namanya, mengajarkan selama 3,5 tahun kita harus mengumpulkan makanan kaleng untuk kita makan, katanya. Untuk dipelihara Tuhan. Itu kan di Alkitab nggak ada itu, saya makanan kaleng itu tidak pernah saya baca itu. Jadi saudara, jangan kita mendengar ajaran-ajaran yang menyesatkan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 1-2. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh ini roh kecil ya, bukan ilham Roh Kudus. Kalau ilham Roh Kudus oke, saudara. Ilham roh manusia ini, ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi Rasul Paulus memberikan keringanan keras, jangan lekas bingung dan gelisah. Jangan mudah disesatkan seolah-olah itu berasal dari kami. Tapi sebenarnya bukan, itu pikiran mereka sendiri. Oleh ilham roh mereka, bukan ilham Roh Kudus, saudara. Supaya kita tidak disesatkan, maka kita harus mencari tanda kedatangan Yesus sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin adanya, tidak mungkin salah, saudara. Kalau firman Tuhan katakan A, itu pasti akan terjadi. Jangan kita lihat pandangan manusia. Banyak orang yang mengandalkan exegese-nya, artinya pandangan subjektifnya. Apa kata saya, bukan exegese, apa kata firman. Kita harus katakan apa kata firman, bukan apa kata saya. Itu adalah exegese yang benar. Apa saja tanda kedatangan Yesus yang kedua itu? Apa saja sih tanda kedatangan Yesus yang kedua itu? Ya, nanti kita akan mencoba menggalinya satu persatu berdasarkan eksposisi dan penggalian dari Matius pasal 24 ditambah 1 ayat nanti dari Injil Lukas. Ya, karena melengkapi, karena belum ada di dalam Matius 24. Coba kita baca Matius 24 ayat yang ke-5. Sebab banyak orang akan datang dengan apa, saudara? Memakai namaku, kata Yesus, dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus mengajar pada muridnya, dikatakan banyak orang nanti akan datang dengan memakai namaku, dan mereka berkata akulah Mesias. Jadi tanda yang pertama itu adalah Mesias palsu. Itu tanda yang pertama. Ada banyak Mesias palsu. Saya berikan beberapa contoh di sini supaya saudara tahu. Bahkan sekarang ini sudah ada orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Contoh yang pertama ini adalah Lord Maitreya yang menguasai doktrin teosofi, yang memiliki banyak kesamaan dengan agama Buddha dan berasimilasi dengan New Age. Nanti aliran yang akan menguasai dunia ini adalah aliran New Age, aliran iluminasi, saudara. Hati-hati, dunia ini semua dalam genggaman mereka, aliran New Age. Jadi makanya ada New Age Movement, gerakan zaman baru. Ini aliran iluminasi. Kita harus waspada karena mereka akan menguasai dunia. Dan mereka tidak akan menyembah Yesus. Perhatikan baik-baik. Lord Maitreya ini menyatakan dirinya sebagai Mesias. Maka itu dikatakan di sini, kalau di tulisannya dan di kotak yang kecil itu ya, dikatakan apakah antikristus adalah Kristus palsu dari aliran New Age? Apakah is the New Age false Christ the Antichrist? Apakah Antikristus Kristus palsu? Kristus palsu atau
Mesias palsu dari aliran New Age? Ini pertanyaan saudara ya. Dan dia menyatakan Lord Materia adalah antikristus. Oke, yang kedua saudara, supaya kita tahu paling tidak ada beberapa pandangan. Sri Satya Sai Baba berasal dari India dan merupakan seorang filantropis, yaitu seorang yang cinta sesama manusia dan menggunakan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain. Dia adalah pendiri The Satya Sai Organization yang punya lebih dari 1.200 cabang di 126 negara. Ini yang kedua yang perlu kita mengerti. Yang ketiga saudara, Sun Myung Moon, berkebangsaan Korea, pendiri dari Unification Church dan pengikutnya disebut Moonis. Sedangkan dia sendiri dipanggil True Father. Waduh, Bapa sejati. Jadi Bapa yang benar. Jadi perhatikan dia mengangkat dirinya sendiri. Kemudian seterusnya Krishna Venta. Ya, Krishna Venta ini juga menyatakan dirinya sebagai Mesias. Ya, next mungkin bisa diikuti ya. PPT-nya mengikuti setiap penjelasan. Seterusnya, Krishna Venta merupakan pemimpin dari kelompok keagamaan di California pada tahun 1940 dan 1950-an. Pendiri dari aliran WKFL, singkatan dari Wisdom, Knowledge, Faith, and Love. Jadi hikmat atau kebijaksanaan, pengetahuan, iman, dan kasih. Jadi WKFL Fountain of the Word di The Simi Valley, California. Dia tinggal di sana dan dia menyatakan diri juga sebagai Mesias. Lalu ada lagi yang bernama Inri Cristo. Inri Cristo adalah seorang pemimpin rohani dan pendidik dari Brasil. Sering berbicara di TV, termasuk TV Morena, yaitu TV pertama di mana ia mulai berbicara. Lalu ada lagi Alan John Miller, adalah seorang guru spiritual dari gerakan Divine Truth yang berbasis di Australia. Pengajarannya tentang Divine Love, Divine Truth, Spiritual Spheres, The Health, dan The Law of Attraction. Ini pengajaran dari dia, tapi dia menyatakan dirinya sebagai Mesias juga. Lalu David Koresh adalah seorang pemimpin berkebangsaan Amerika yang berasal dari sekte cabang keagamaan Davidian dan mempercayai dirinya adalah nabi terakhir. Dia adalah seorang Kristen dari Seventh Day Adventist Church. Ya. Lalu yang terakhir sebagai contoh adalah Haile Selassie pertama, adalah Bupati Ethiopia tahun 1916 sampai 1930 dan Kaisar Ethiopia dari tahun 1930 sampai 1974. Dia juga menjabat sebagai ketua dari The Organization of African Unity tanggal 25 Mei sampai 1963 sampai 17 Juli 1964. Dan dari tanggal 5 November 1966 sampai 11 September 1967. Jadi 2 kali ya dia sebagai ketua. Dia juga adalah anggota dari The Solomonic Dynasty. Nah, saudara perhatikan di semua contoh-contoh ini sudah ada orang yang menyatakan dirinya adalah Mesias palsu. Jadi pengajaran Yesus itu adalah bukan pengajaran yang salah, saudara. Ini sudah dibuktikan orang-orang mengaku sebagai Mesias. Nah, selanjutnya saudara, Injil Matius 24 ayat 6 sampai 7a, tanda selanjutnya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu apa saudara? Harus terjadi. Sekali lagi, semuanya itu harus terjadi.
Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi deru perang ini meliputi perang antar negara atau perang suku di dalam suatu negara ya, antara suku bangsa dan pemerintah mungkin. Jadi antar suku yang pertama dengan suku yang kedua dalam suatu negara. Jadi maka dikatakan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Jadi perang ini meliputi seluruhnya, saudara. Dan ini harus terjadi. Tapi ini belum kesudahannya. Kalau kita lihat perang-perang yang kita baca sekarang ini, itu memang itu yang menandai kedatangan Tuhan. Jadi kita nggak heran, saudara. Karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Nah, coba kita akan mencoba untuk melihat tanda yang kedua adalah deru perang. Ya, ini tanda yang kedua. Perang apa saja yang sebenarnya sih yang pernah terjadi di dunia ini? Saya berikan contoh beberapa. Yang pertama itu Perang Dunia yang pertama. Tahun 1914 sampai 1918. Perang Dunia yang kedua. Tahun 1939 sampai 1945. Perang antara negara Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu melawan negara Irak era pemerintahan Saddam Hussein. Atau Perang Teluk pada tanggal 18 Maret 2003 sampai 15 Desember 2011. Perang antara Amerika Serikat yang bersekutu dengan Vietnam Selatan melawan Vietnam Utara yang dibantu oleh negara Uni Soviet dan Tiongkok pada tahun 1957 sampai 30 April 1975. Lalu perang antara negara Kamboja melawan negara Vietnam pada bulan Mei 1975 sampai Desember 1989. Lalu perang Iran-Irak terjadi pada tanggal 22 September 1980 sampai 20 Agustus 1988. Ini 8 tahun Iran-Irak. Perang negara-negara sekutu melawan Libya era pemerintahan Muammar al-Gaddafi pada tanggal 17 Februari 2011 sampai 23 Oktober 2011. Perang antara negara Amerika Serikat dengan negara-negara NATO yang membantu pemerintah Afghanistan melawan Taliban dan Al-Qaeda yang dimulai tanggal 7 Oktober 2001. Perang antara Korea Selatan melawan Korea Utara yang terjadi pada tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953 dan masih banyak lagi perang-perang yang lain. Ini sepanjang zaman ini diwarnai dengan perang yang merupakan tanda yang mendahului sebelum Yesus itu datang. Nah, saya berikan gambaran bagaimana senjata biologi pun sudah mulai dipakai. Selain alat-alat perang berat, termasuk tank-tank ini, juga senjata biologi, senjata kimia juga dipakai. Makanya tentaranya juga pakai teropong, masker, saudara. Jangan keburu ya. Sesuai penjelasan saya jangan keburu dibuka dulu ya. Jadi semua bayangkan kalau sampai nuklir dipakai, saudara, hancur dunia ini. Bagaimana kerusakannya, radiasinya. Nah, contohnya seperti Hiroshima, Jepang. Ini gambaran coba. Nah, sekarang baru silakan PPT-nya dibuka. Nah, ini Hiroshima di Jepang tahun 1945 itu hancur di atas itu. Tapi 2007 di bawahnya sudah dibangun bagus. Lalu Hiroshima tahun 1945 dan Hiroshima 67 tahun kemudian sudah bagus, ada jalan layang, jadi kota modern. Tapi dulunya ketika bom dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki, hancur semua kota di Jepang itu. Lalu di Nagasaki, saudara perhatikan. Nah, dulu bomnya modelnya begini, saudara. Masih besar-besar, ya modelnya seperti apa ya, seperti bulatan begitu. Kalau sekarang modelnya sudah beda ya, saudara ya. Ini Nagasaki before and after. Ya, jadi memang supaya kita tahu ini akibat perang. Ya. Lalu perang apa saja? Next. Ini saudara bisa tahu di sini perang
Arab Israel tahun 1948. Kalau saudara perhatikan di sini dikatakan pihak yang terlibat ini adalah Mesir, Transjordania, Irak, Suriah, Mujahidin. Ya, ada sukarelawan yang juga membantu di sini, Liga Arab, Ikhwanul Muslimin, Libanon, Arab Saudi, Yaman, dan Sudan. Ini melawan Israel. Ya. Tapi justru dalam perang ini Israel menang dan lahir sebagai suatu negara, saudara. Oke, terus ada perang 6 hari. Ini perang 6 hari. Ya, ini kalau saudara perhatikan Israel melawan berapa ini? Mesir, Suriah, Yordania, Libanon, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Sudan, Aljazair, Tunisia, 10 negara Arab melawan Israel. Ya, tapi tetap di sini dikatakan next ya. Dalam berita-berita dari multimedia dikatakan bahwa Israel itu menang. Ya, dikatakan total Israel victory. Menang. Jadi saudara, ketika Tuhan menyertai suatu umatnya, maka tidak ada yang bisa melawan umatnya. Faktor Tuhan itu yang paling menentukan. Lalu juga ada perang yang bangsa, suku bangsa melawan suku bangsa atau suku bangsa melawan pemerintah. Seperti di Sri Lanka. Di Sri Lanka ini seringkali disebut sebagai Tamil Tigers, macan Tamil. Ya, macan Tamil ini kan yang melawan antara suatu negara, bukan antar negara, bukan di negara itu sendiri. Macan Tamil itu juga di Sri Lanka melawan pemerintah. Ini yang dikatakan kerajaan melawan kerajaan, suku bangsa melawan suku bangsa. Tidak harus negara lawan negara. Ya kalau sekarang ini kan negara lawan negara ya. Antara Uni Soviet dengan mana itu saya lupa namanya. Ya itu negara antar negara. Ini kan dalam suatu negara antara suku melawan suku. Di Irak juga ada suku, sama-sama suku Islamnya tapi alirannya beda. Syiah melawan Sunni atau saya lupa, tidak tahu. Saya lupa sudah baca di koran. Tapi mereka antar suku. Ya, itu sudah disebutkan juga di dalam Alkitab sebagai suatu tanda. Deru perang, bangsa lawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Itu tanda yang kedua menurut Matius 24. Ya. Kemudian tanda yang ketiga, coba kita akan lihat Matius 24 ayat 7b. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, next. Ya, yang ketiga kelaparan dulu, saya jelaskan kelaparan. Nah, dari koran The Sydney Morning Herald itu menyebutkan 20.000 mati setiap hari karena kelaparan. Bayangkan tiap hari 20.000. Banyak itu saudara. Setiap hari 20.000. Ya. Terus next. Nah, di sini dikatakan setiap 3,6 detik satu orang mati karena kelaparan. 36 detik satu mati, 36 detik satu mati, 36 detik satu. Dan dari semua jumlah yang mati ini 75%-nya adalah anak-anak. 75%-nya adalah anak-anak. Jadi anak-anak ya banyak yang mati, saudara. Orang dewasa mungkin lebih tahan lapar ya daripada anak-anak. Ini kenyataan di dunia. Terus next. Nah, saudara perhatikan jumlah orang kurang gizi menurut FAO, ini Badan PBB bagian makanan ya. Negara-negara berikut memiliki lebih dari 5 juta orang kurang gizi. Termasuk di sini adalah Indonesia. Masuk di sini juga. Tidak sepenuhnya seluruhnya bisa diatasi. Ini data dari FAO. Ya, yang kurang gizinya lebih dari 5 juta. Yang paling banyak di India, 250,4 juta. Oke, terus next ini saya gambar cuplikan bagaimana di India
kelaparan sampai ya memprihatinkan. Ngelihat bentuk tubuhnya saja sudah saya tidak tego, saudara. Tulang rusuknya itu kelihatan, saudara, karena kurang makan. Memang tidak ada makanan, saudara. Nah, yang kedua di Afrika. Ini yang saya ambil dari koran. Di Afrika juga sama, saudara. Kedudukannya hampir tidak ada daging. Kalau saudara masih bisa makan, bersyukurlah. Tuhan masih memelihara saudara. Memang Tuhan katakan sesuai firman-Nya yang Daud katakan, belum pernah aku lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Belum pernah. Tidak akan pernah kelaparan, saudara. Kita pasti dicukupi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Terus yang keempat tadi kelaparan dan gempa bumi. Nah, ini yang keempat, gempa bumi. Ini jumlah gempa bumi di seluruh dunia selama tahun 2006 sampai 2016. Ya, ini saya berikan tabel nyata ini, saudara. Rata-rata total jumlahnya itu sekitar 14.000, 15.000-an, 11.000 per tahunnya. Nah, yang paling kanan 200 itu karena baru bulan Januari. Hanya bulan Januari aja 200 gempa bumi. Bayangkan, karena datanya itu dibuat sampai bulan Januari 2016. Belum bulan Februarinya belum dihitung, saudara. Jadi memang banyak gempa bumi, saudara. Jadi kalau gempa bumi banyak terjadi, ya memang itu tanda. Tanda di mana Yesus akan datang. Nah, episentrumnya, penyebarannya, next ya, penyebaran epicentrum, pusat gempanya itu, ini ada yang hitam-hitam dari seluruh benua. Saya kalau lihat ini, aduh, banyaknya pusat gempa ini. Semua dicatat 358.214 peristiwa yang terjadi. Ada yang membuat hati saya, aduh Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, sulit kita itu bisa selamat. Hanya karena Tuhan saja yang memelihara, menjaga kita. Saya berikan contoh saja yang skala 7,8 di Nepal. Next. Ini contohnya, kerusakan yang skalanya 7,8. Ini baru 7,8 di Nepal. Sudah hancur lebur seperti ini. Ini baru 7,8. Kalau skala 9, aja sudah. Bisa rata dengan tanah, saudara ya. Nah, saudara bisa perhatikan, gempa bumi itu memang mewarnai sebagai salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, tanda selanjutnya Matius 24 ayat yang ke-11. Banyak apa saudara? Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, nabi palsu itu yang kelima, tanda kelima ini ya. Siapa saja? Ini Joseph Smith, pendiri gereja Mormon atau gereja The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Gereja orang-orang suci akhir zaman. Saudara perhatikan ya, kalau tidak salah ya, di Jalan Ratna dulu ada, kalau tidak salah. Makanya kalau masuk gereja hati-hati, pikir, gereja orang-orang suci akhir zaman, aku berbakti di sini. Nggak taunya itu Mormon, saudara. Oke, hati-hati saudara ya. Lalu Mary Baker Eddy, pendiri Christian Science. Ini aliran bidat, saudara ya, aliran bidat. Ini juga nabi palsu, saudara. Kemudian William Miller mengajarkan bahwa akhir dunia terjadi bulan Oktober 1844. Jadi orang mulai menghitung-hitung itu sudah lama, saudara. Nih, the midnight cry artinya jeritan tengah malam. Nah, William Miller ini dikatakan the end of the world in Oktober 1844. Akhir dunia. Saudara, orang sudah mulai menghitung-hitung. Dikatakan oleh Yesus. Tidak ada yang tahu kok. Jangan percaya orang ya. Terus ada lagi Edgar C. Weisman mengajarkan bahwa pengangkatan atau rapture terjadi tanggal 11 sampai 13 September 1988. Saya berpikir
Kok bisa ya ngitung rapture 11 sampai 13 ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya lagi. Tapi enggak terjadi, Saudara. Ya. Kemudian Charles Taze Russell, pendiri Saksi Yehova atau Jehovah's Witnesses. Ini juga sama, ya, meramalkan berbagai macam kedatangan Yesus berapa kali itu, sampai semua tidak ada satupun yang tepat. Kemudian ada lagi David Burke atau David Moses. Ini pendiri Children of God atau The Family International. Children of God, ajarannya agak karu-karuan, menyatakan kasih dengan berhubungan seks. Tukar-tukar pasangan. Kalau saudara nggak tahu nabi palsu, bahaya saudara, ya bahaya. Lalu ada lagi dari Korea, Bang Iha, mengajarkan Yesus datang bulan Oktober 1992. Ya, Bang Iha. Ya, kemudian ada lagi Lee Yang Rim dari Dami Mission Church Seoul, mengajarkan Yesus datang 28 Oktober 1992. Lee Yang Rim. Saya ingat ini sebelum 28 Oktober ini saya diundang di mahasiswa ya di Widya Kartika untuk menyampaikan tentang akhir zaman. Benar enggak Yesus datang 28 Oktober 1992. Dan saya berikan bukti Alkitab. Saya katakan tidurlah dengan nyenyak dan besok tidak akan terjadi apa-apa. Dan memang tidak terjadi apa-apa, saudara. Karena Lee Yang Rim ini menipu jemaatnya sampai semua harta jemaatnya dijual. Dijual, saudara. Surat berharga dijual, emas disumbangkan gereja semua. Cek semua cek disumbangkan gereja semua. Dan ketika tanggal 28 Oktober tidak ada kedatangan Tuhan, banyak jemaatnya yang stres dan gila. Uangnya sudah gak ada. Anehnya ketika diperiksa oleh polisi di rumahnya ada giro gitu ya, yang tanggalnya pencairannya setelah 28 Oktober 92. Loh, kalau logika, kalau sudah kiamat tanggal itu, ngapain ini? Tidak ada artinya. Mau diapakan ini? Ini ada disimpan dengan baik di lacinya dia. Lee Yang Rim. Ini penipu besar, saudara. Nabi palsu, ngajarkan nggak benar. Lalu yang ini yang mengerikan. Pastor Jim Jones dari People Temple Guyana mengajarkan bahwa dunia akan kiamat dan Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 18 November 78 dan menyuruh semua pengikutnya menyambut hari itu dengan cara minum racun bersama-sama. Ini ajaran apa, saudara? Kalau nggak nabi palsu. Coba lihat, ini pelang gerejanya. Next, pelang gerejanya di Guyana ini, People Temples. Ya, ini ada jam kebaktiannya itu. Hari Jumat jam 8 malam dan hari Minggu jam 11 pagi dan hari Minggu jam 7 malam ibadahnya. Ini People Temple. Ya, pastornya Jim Jones. Nah, karena jemaatnya percaya jadinya ya seperti ini. Silakan. Next. Memprihatinkan. Di sini dikatakan Jim Jones People Temple Guyana. Ini wajahnya seperti ini. Lalu 18 November 1978 913 orang minum racun sama-sama. Geletak semua, saudara. Tidak ada yang tidak geletak. Coba bayangkan, obat-obatan pertanian dicampur semua jadi satu, jadi ember yang modelnya saja mengerikan, saudara. Siapa yang mau minum itu? Iya, kalau itu coklat. Nah, ini racun, obatnya semua dicampur jadi satu, diudek, diminum, jemaatnya mati semua, saudara. Mati semua. So, next, pemberitaannya ini geger sekali, saudara. Jim Jones dikatakan membodohi dan membunuh lebih dari 900 anggota jemaatnya tahun 78 karena 913 tepatnya. Sampai di situ wartawan dari Newsweek ya itu
sama waktu time ini disebut sebagai aliran sesat, sekte sesat. Cult of Death, sekte sesat kematian. Masuk kok majalah Time dan Newsweek di People Temple ini. Itu sampai dibahas ada satu foto menarik, cuma saya lupa masukkan. Foto di belakang gereja itu ada pagar kayu, ada 2 burung kakak tua bertengger, masih hidup. Lalu dikomentari begini, yang selamat adalah 2 ekor burung kakak tua karena tidak ngerti ajarannya Jim Joon. Coba ngerti, mati juga. Bayangkan saudara, semua jemaatnya mati. Konyol itu saudara. Kok bisa percaya? Nah saudara, ada lagi dari Amerika nih, next. Ya, referen atau pendeta Harold Camping dari kelompok Kristen Evangelis Amerika Serikat di New York meramalkan kiamat tanggal 21 Mei 2011 pukul 18. Hebat sekali ya. Padahal hari dan saat tidak ada yang tahu, tapi dia bisa ngomong gitu. Itu di mobilnya, itu 21 Mei hari penghakiman, bahkan anggota jemaatnya turun ke jalan pakai cangklongan itu. Judgment Day 21 Mei. Terus, nah ucapannya ini, tenang, saya yakin dunia akan segera berakhir. Ya itu waktu khotbahnya saudara. Terus next, nah ini saya kumpulkan jadi satu saja. Bayangkan jemaat percaya. Mereka turun memberitakan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Hari penghakiman datang 21 Mei 2011. Bukan cuma dengan billboard, dengan jemaat turun, juga dengan radio. Next. Dia punya radio namanya Family Radio. Disiarkan melalui radio. Dan juga mobilnya keliling kota. Menyiarkan tanggal, ternyata tanggal itu tidak ada yang terjadi apa-apa. Ya. Nah ini yang versi Indonesia, nabi palsu. Pendeta Mangapin Sibuaya dari sekte Pondok Nabi Bandung. Ini dia katakan Tuhan Yesus pengangkatan akan terjadi tanggal 10 November 2003 pukul 9 sampai pukul 15. Dan jemaat yang percaya yang kumpul itu 283 orang. Polisi datang, diciduk, dibawa penjara. Mangapin Sibuaya masuk penjara. Yesus gak datang. Ini dianggap meresahkan, menipu. Jadi saudara hati-hati, banyak nabi palsu, pengajaran yang gak benar. Lalu tanda selanjutnya lagi, Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sayang lainnya tidak saya merah karena sudah dijelaskan yang belum ada penyakit sama tanda-tanda dari langit. Ya. Nah oke, kita jelaskan mengenai bala penyakit. Itu merupakan juga salah satu tanda kedatangan Yesus. Makin lama penyakit itu makin sukar ditangani, bermutasi. Pertama kali muncul virus AIDS sudah bingung semua, tidak ada obatnya. Belum lagi bakteri antrak. Ini gambarnya orang-orang yang kena. Lalu belum lagi virus Ebola yang melanda di Afrika, di Guinea, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, dan Kongo. Saudara, virus Ebola, saudara. Itu juga sesuatu yang menjadi harus ditangani. Lalu ada bird flu, flu burung, swine flu, flu babi, sehingga menulari ke manusia akhirnya. Dari babi ke manusia, manusia ke manusia. Flu burung kan pernah heboh kita. Flu babi juga. Nah saudara perhatikan ini penyakit. Dan saya berikan contoh sedikit saja ya. Kalau banyak-banyak nanti ngeri semua. Saya berikan cuma satu slide saja. Oke next. Nah ini contohnya penyakit yang aneh-aneh itu. Ini kalau dokter ngobati ini bingung saudara. Apa yang mau diobati? Yang di kanan bawah itu kena bakteri pemakan daging. Gimana cara ngobatinya? Sulit. Ya daging tumbuh, pokoknya aneh-aneh. Saya punya banyak sebetulnya, tapi nggak perlu semuanya lah.
Kemudian tanda selanjutnya yang ketujuh, tanda-tanda dari langit. Di Matius 24 ayat 29 disebutkan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Langit pun juga akan menunjukkan tanda-tanda. Dan yang terakhir, tanda-tanda lainnya. Tidak saya jelaskan satu persatu ya, paling tidak mengerti ya. Aniaya atau siksaan karena nama Yesus itu di Matius 24 ayat yang ke-9 ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Lalu banyak yang murtad, Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Terus kemudian kedurhakaan meningkat, kasih menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lalu Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Lalu yang terakhir munculnya antikristus. Matius 24 ayat 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Siksaan yang dahsyat atau dalam bahasa Inggrisnya the Great Tribulation, masa pemerintahan Antikristus itu berlangsung 1 masa, 2 masa, setengah masa, 1260 hari, 42 bulan, 3,5 tahun masa pemerintahan Antikristus. Dan di situ orang-orang benar yang tertinggal akan disiksa untuk mempertahankan imannya. Kalau tidak menyangkal Yesus, saudara pasti akan disiksa. Maka gitu jangan sampai tertinggal. Semuanya diangkat saudara ya. Disingkirkan sebelum antikristus. Amin. Saya harapkan jemaat sawahan semuanya gak ada yang ditinggal. Jangan sampai ditinggal pada masa antikristus. Siksaannya dikatakan dahsyat belum pernah terjadi sejak awal dunia. Ini bukan saya nulis. Ini firman Tuhan. Berarti dahsyatnya seperti apa saudara? Mengerikan saudara ya. Oke, next. Nah ya sudah ya, belum saya jelaskan ini. Nah saudara perhatikan bahwa akan ada New World Order, tatanan dunia baru. Nah tujuan dari New World Order itu 4. One world leader, 1 pemimpin dunia. One world government, 1 pemerintahan dunia. One world currency, 1 mata uang dunia. One world religion, 1 agama dunia. Gak ada agama Islam, Kristen, Katolik, semua Hindu, Buddha. Tidak ada. Yang ada cuma 1, agama antikristus. Dan saudara harus menyembah Lucifer atau menyembah antikristus. Tidak boleh menyembah lain. Kalau menyembah lain langsung disiksa, ditangkap. Saudara mau tertinggal di antikristus? Pasti gak mau saudara. Akan sengsara saudara ya. Oke. Sudah siapkah saudara? Kira-kira sudah siapkah saudara? Bersungguh-sungguhlah mengikut Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri kemuliaan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa saya menjelaskan semuanya ini dengan maksud supaya kita waspada. Kita mulai menghitung hari-hari kata Mazmur. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan kita harus siap sedia menyambut kedatangannya. Mari kita akan nyanyikan lagu Sudahkah Kita Siap Sedia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya.
Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan masih memberi waktu kepada saudara. Saudara masih bernafas supaya saudara memperbaiki diri, supaya saudara menata hidup dengan benar, sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus, sungguh-sungguh dalam melayani Dia. Jangan sampai kita terlena lalu tiba-tiba Yesus datang dan kita tertinggal. Tidak ada kebahagiaan yang paling utama ketika saudara akan tinggal di surga bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Itu adalah tujuan kita, saudara. Saudara mengumpulkan harta, kedudukan, popularitas, itu cuma berlaku di dunia. Semua itu dinikmati hanya di dunia yang sementara ini. Tapi kekekalan itu tergantung dari iman saudara. Bagaimana saudara hidup? Surat Petrus katakan, kalau kamu tahu dunia akan seperti ini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Supaya kami semuanya boleh diselamatkan. Semua boleh masuk surga, menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Menikmati surga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya apabila saudara berubah. Tidak lagi main-main dalam beribadah. Sungguh-sungguh beribadah. Baru nanti saudara akan merasakan bagaimana Tuhan Yesus akan berikan mahkota dan pahala bagi saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini
masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami mengoreksi hidup kami. Kalau Tuhan Yesus datang hari ini, apakah kami akan diselamatkan? Tuhan, mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup yang semakin diperkenan oleh Tuhan. Hidup yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hidup menurut kehendak-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus. Berikan kesanggupan, kemampuan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sayang kepada jemaat GBP Sawahan. Engkau tidak ingin satupun dari mereka itu binasa Tuhan. Kami sungguh berharap agar semua jemaat GBP Sawahan boleh diselamatkan oleh Tuhan. Boleh masuk surga. Sehingga semua jemaat Sawahan berkumpul kembali bersama-sama di surga yang mulia. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan atau tinggalkan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terus pimpin hidup kami Tuhan. Supaya kami hidup dalam kebenaran. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berikan kepada kami hati yang penuh sukacita memberi. Hati yang penuh kerelaan memberi. Kami percaya apa yang ditabur oleh jemaat itu yang akan dituainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik melalui setiap persembahan kita kepada para petugas kolektan. Waktu dan tempat kami persilakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang. Yang senang, Amin. tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang.
GBPS Sawahan yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda dalam ibadah raya hari ini. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan GBPS Sawahan selama sepekan ke depan. Setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi akan dilaksanakan ibadah kaum perempuan di lantai 1 GBPS Sawahan. Pada hari Jumat, pukul 9 pagi akan diadakan doa puasa di lantai 1 GBPS Sawahan. Dan pada sore harinya, pada pukul 15 akan diadakan ibadah kaum ibu di lantai 1 GBPS Sawahan. Pada hari Sabtu, pukul 10 pagi akan ada kegiatan rumah doa di lantai 5 GBPS Sawahan. Mari bergabung dalam ibadah dewasa muda yang dilaksanakan setiap hari Sabtu sore pukul 17 di lantai 1 GBPS Sawahan. Setiap hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan 3 kali ibadah, yaitu ibadah raya pagi pada pukul 6, ibadah raya Mandarin pada pukul 9, dan ibadah raya sore pada pukul 15.30. Setiap hari Minggu juga ada ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan 2 kali. Ibadah sekolah minggu pagi pada pukul 8 dan ibadah sekolah minggu sore pada pukul 15.30. Bagi Anda, para pemuda dan remaja, kami mengajak untuk menghadiri ibadah youth yang dilaksanakan pada pukul 10 pagi di lantai 4 GBPS Sawahan, dan di sore harinya akan ada ibadah teen yang dimulai pada pukul 15.30 di lantai 4 GBPS Sawahan. GBPS Sawahan juga membagikan berbagai materi konten rohani yang dapat Anda akses melalui kanal YouTube GBPS Sawahan Official. Setiap hari Senin hingga Sabtu ada Manarema, setiap hari Rabu ada pemahaman Alkitab, dan setiap hari Kamis ada KKR. Bagi jemaat yang memerlukan informasi seputar baptisan air, penyerahan anak, pernikahan, ataupun surat-surat penting lainnya, Anda dapat menghubungi kantor gereja GBPS Sawahan atau mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Tujuan dari grup GBPS Sawahan untuk memberikan akses langsung ke link ibadah atau memberikan informasi penting lainnya. Beauty Bridal GBPS Sawahan juga menyediakan berbagai koleksi gaun pesta, gaun pengantin, dan juga jas yang dapat Anda pinjam. Dibuka setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 12. Dan setiap hari Minggu akan dibuka mulai pukul 8.30 hingga pukul 10. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Pendeta Lilik Megawati. Demikian informasi seputar kegiatan di GBPS Sawahan selama sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ada anak yang mau diserahkan? Silakan kedua orang tua dan anak. Anak ini bernama Yoel Yukio Gevariel Danesa. Anak dari ayahnya bernama Dias Eki Virgosa. Nama ibunya Eci Nino Nurdiana. Mari Bapak Ibu semuanya kita sama-sama mendoakan untuk anak ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami serahkan anak Yoel Yukio Gevariel Danesa ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Mulai dari kecil sampai besar, Tuhan akan memimpin kehidupannya Tuhan. Supaya dia tetap berada di dalam rencanamu dan rancanganmu, dalam panggilanmu atas kehidupannya. Engkau pakai menjadi alat kemuliaanmu Tuhan. Bahkan kau lengkapi anak ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang memperkenankan hati Tuhan. Berikan kepada anak ini roh yang luar biasa, seperti Engkau berikan kepada Daniel Tuhan, sehingga anak ini boleh melebihi dari orang-orang yang lain, dan bahkan bisa Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, memberitakan tentang Tuhan. Cukupi semua kebutuhannya Tuhan. Roh Kudus akan memperlengkapi, akan memberdayakan anak ini, memberi kemampuan, kesanggupan untuk sungguh-sungguh berhasil baik dalam hidupnya, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara, terutama untuk Tuhan. Berkati ayahnya Tuhan, saudara Dias dan ibunya saudari Ecik. Tuhan
Mampukan mereka berdua menjadi wakil membesarkan anak ini. Sehingga anak ini sungguh-sungguh akan bertumbuh menurut kehendak-Mu Tuhan. Hidup di dalam kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Cukupi Tuhan dan berkati Tuhan segala apapun yang dikerjakan. Sehingga semuanya Tuhan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih ya. Ya, ada tambahan pengumuman. Minggu depan tanggal 21 Juli ibadah pagi Pendeta Lindawati Kodarsono, ibadah sore Pendeta Yonatan Biantara Wahono. Pembicara ibadah kaum perempuan tanggal 16 Juli 2024 Pendeta Betuel Himawan. Mari kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah pagi hari ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya semua pelayan Tuhan yang melayani maupun jemaat yang dilayani sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga percaya setiap persembahan, persepuluhan yang diberikan oleh jemaat, baik itu kolekte, baik itu korban tatangan, korban ucapan syukur, korban sukarela, buah sulung Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi bagi kami untuk kami kelola untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga percaya prinsip tabur tuai akan berlaku Tuhan. Apa yang ditabur oleh jemaat itu yang akan dituai oleh jemaat. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Republik Indonesia. Sampai sekarang masih pemerintahan Jokowi dan wakilnya Tuhan. Sampai nanti pada bulan Oktober akan peralihan kepada presiden terpilih terbaru yaitu Prabowo dengan wakilnya Gibran Tuhan. Tetap Tuhan akan menjaga Indonesia ini. Indonesia tetap dalam kendali Tuhan. Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan membuat negara Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan Tuhan.
Dan bahkan Tuhan, kami mohon supaya tidak ada kekacauan apapun dari seluruh Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke. Segala usaha iblis roh jahat yang ingin mengacau, darah Yesus hancurkan semuanya Tuhan. Sehingga Indonesia boleh aman, tentram dan diberkati oleh Tuhan. 4 pilar kebangsaan tetap berdiri tegak, baik Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Kami boleh mencapai tujuan negara kami, masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Dan perkenankan hamba-Mu berdoa berkat bagi seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua usaha dan pekerjaan saudara. Tuhan memberkati segala pelayanan saudara. Tuhan juga memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan berkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan juga memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan juga memberkati saudara dengan perlindungan Allah yang kuat. Dan Tuhan juga memberkati saudara dengan penyertaan Allah mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Bahkan keluarga besar saudara, anak cucu saudara, keturunan saudara turun-temurun juga diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya Tuhan rancangkan keberhasilan dan keberuntungan. Apa yang diperbuatnya Tuhan buat selalu berhasil. Dan bahkan kau Tuhan rencanakan hari depan yang penuh harapan. Masa depan yang sungguh-sungguh ada. Dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Jadikan kami semuanya yang hadir pada saat ini, baik secara langsung maupun secara live streaming, juga dijadikan oleh Tuhan jadi alat kemuliaan Tuhan. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sungguh-sungguh yakin dan percaya sudah diberkati. Mari kita sama katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan